أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak yang kami hormati dan muliakan, alhamdulillah insyaallah kita akan melanjutkan. Kita sama-sama akan membaca kitab Bidayatul Hidayah karangan dari Imam Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan di Al-Qismu Ats-Tsani, di bagian yang kedua, Al-Qawlu fi Ijtinabil Ma'asi. Al-Qawlu fi Ijtinabil Ma'asi itu pembicaraan tentang menghindari kemaksiatan. Bapak yang kami hormati dan muliakan, sebagaimana yang sudah disampaikan pada beberapa minggu yang lalu, bahwasannya ada 7 bagian tubuh dari kita yang hendaknya ini kita jaga bersama, yaitu Bapak al-ainu, mata, kemudian telinga, kemudian lisan, dilanjutkan perut, selanjutnya yang di bawah perut, kemudian tangan, dan yang terakhir adalah kaki. Ini semua Bapak yang saya muliakan, sebagaimana yang sudah kita sampaikan di minggu yang kemarin, mereka ini semua adalah anak buah. Mereka ini semua adalah centeng. Yang menjadi raja yaitu hati kita. Yang menjadi raja itu adalah hati kita. Nah, karena di zaman sekarang dan banyak orang yang anak buah jadi raja, yang raja tidur, yang raja mati suri, yang rajanya tidak sadar-sadar, hatinya itu tertutup. Karena seperti itu, maka Imam Al-Ghazali mengajarkan kita agar yang jadi raja tadi dan raja sesungguhnya hati kita itu bangun. Hati kita itu sadar, hati kita itu hidup, hati kita itu yang jadi pemimpin. Jangan perut yang jadi pemimpin. Kalau perut jadi pemimpin, hati mati. Kalau tangan yang jadi pemimpin, hati mati. Yang jadi pemimpin, Imam Ghazali ini mengajarkan kita, yang jadi pemimpin harus dihidupkan, yaitu hati kita. Hati kita yang jadi pemimpin. Dan yang jadi anak buah, ya jadi anak buah. Hati kita jadi pemimpin, mata ya anak buah. Dari hati tadi. Mata adalah pembantu hati untuk mengenal Allah, telinga pembantu hati untuk makrifat Allah, lisan membantu hati, perut membantu badan hati, kemaluan juga membantu hati, semua membantu hati. Ini yang diinginkan. Karena manusia dan kita semua terkadang lupa, terkadang kita ini tidak ingat sama Allah. Imam Ghazali mengajarkan hal-hal yang tampaknya sepele tapi berat. Sekarang Imam Ghazali lewat Bidayatul Hidayah ini sadarkan mata. Sadar mata. Sudah kita sampaikan di 2 minggu yang lalu. Sadarkan pula telinga. Sadarkan juga lisanmu. Disuruh sadar. Kita semua disuruh menyadarkan, mata kita disuruh sadarkan, telinga kita suruh sadar, lisan kita suruh sadar. Agar apa kita ini sadar Bapak? Agar hatinya hidup. Agar hatinya hidup. Hatinya menjadi cahaya. Hatinya bak lentera. Nah, kita sampai ke jaga lisan. Lisannya itu yang dijaga ada 8. Yang pertama al-kadhib, yaitu dusta, sudah kita sampaikan. Yang kedua ingkar janji, sudah kita sampaikan.
Yang ketiga al-ghibah sudah sama-sama kita baca. Dan yang keempat ini adalah al-mira' wal jidal. Al-mira' ini Bapak, itu sombong. Wal jidal itu debat kusir. Wa munaqashatun nas fil kalam. Banyak kita berbantah-bantahan. Ini sebenarnya nyampaikan ini berat. Nyampaikan ini kalau kita membaca ke bawahnya ini berat, betul. Sombong. Bahkan hal-hal yang pelik saja Imam Ghazali disampaikan, dan kita itu harus tahu ini jangan dilakukan. Al-mira' yaitu sombong. Sombong di sini Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jadi dengan perkataan kita sombong. Bisa juga kita itu dengan tipu-tipuan, padahal kita itu tidak pantas, tapi kita sombong dengan tipu-tipuan itu. Ya Allah, kalau baca ini syarahnya syarah dari Imam Nawawi Al-Bantani, ya Allah, Syekh Nawawi Al-Bantani melihat itu. Li'annal mira, ya mira itu apa? At-ta'nu fil qaul wa tazyif lahu, ngomong padahal dia tidak pantas. Dia tipu-tipu. Dia berbuat hal-hal yang itu sebenarnya tidak pantas untuk dirinya. Dan sekarang banyak sekali Pak tipu-tipu ini Pak. Bukan hanya tipuan lewat tipuan lisan-lisan saja. Dia minta untuk diakui lewat lisan, tapi sekarang tipuan ini sudah terstruktur Pak. Sudah terstruktur, sudah rapi. Di mana-mana sudah ada tipu-tipuan semua Pak. Ya Allah, ya Rabbi. Sombong lagi dengan tipuan tadi. Sombong dengan tipuan. Sombong dengan harta. Ya kalau dia ada harta. Dia ada harta, dia sombong. Sombong dengan jabatan. Yang sesungguhnya jabatan itu sebenarnya kan tidak ada. Dia sombong. Sombong dengan ilmu. Sombong dengan ijazah. Yang sebenarnya dia itu bisa jadi dia itu menipu dengan ijazah. Tidak dapat ilmunya di ijazah itu Pak. Jadi dia sombong dengan ijazah. Yang sebenarnya juga kita itu tidak boleh sombong dengan ijazah kita. Walaupun kita layak mendapat ijazah itu. Masya Allah. Ini kalau baca ini maka itu kita ya Allah alam beratnya menyampaikan ini. Ya Allah. Al-mira wal jidal. Jidal ini wa tasghir lahu, ini tadi yang disombong tadi Pak. Masih ada juga penjelasannya di sini. Wa tasghir lahu wa tazhir liqa'ilihi, meremehkan. Cuma salat ayat bisa. Meremehkan ilmu agama, sombong. Salat ayat bisa. Betul salat. Padahal salat ini ilmu yang kita sampai mati harus belajar. Sampai mati harus belajar. Belajarnya baik lewat dengan mendengar atau lewat kita sholat. Belajar terus kita sholat. Allahu Akbar. Rasul cek ini sholat hari ini. Cara kurang. Allahu Akbar besok lagi. Ngapalah ini? Ngapalah kok terasa kurang? Itu kan belajar Pak. Aku pagi tadi itu ini ghibah orang. Nah, beda maksudnya. Allahu Akbar. Napa kok ada terasa sholat ini? Apalah kira-kira. Oh iya, hari Jumat ini kurang salawat. Nah, terasa. Allahu Akbar. Napa kowe tadi aku marah-marah sama diri, sama istri, kata-kata yang kurang baik keluar. Itu membuat belajar terus. Jadi sholat tidak bisa kita ngomong terus sholat ini cukup sampai di sini cukup. Allahu Akbar kabir fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum cukup tahu tidak? Belajar fikihnya dengan betul, setelah itu belajar hatinya terus karena sholat ini kan pintu kita ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus kita Allah, kenapa kok ada apapun ya? Allahu Akbar, kenapa kok seperti ini aku sholat? Nah ini Bapak kita harus belajar terus. Tidak kita bisa untuk
meremeh-remehkan ini ilmu-ilmu Allah, baru sholat. Belum yang lainnya. Dari sini wal jidal, dan kita juga dengan lisan ini dilarang untuk ya berbantah-bantahan. Wa munaqashatun nas fil kalam. Habis itu ya debat kusir, ya, berbantah-bantahan, ribut, debat kusir fil kalam. Kemudian bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan selanjutnya fadzalika fihi idza'un lil mukhatab. Yang seperti itu adalah idza, nyakiti siapa? Orang yang dibicarakan. Gitu Pak. Kita sombong Pak. Aneh kan Pak. Sombong dengan orang. Nyakiti orang. Sampai seperti itu Pak. Sombong dengan orang, nyakiti orang. Jadi Imam Ghazali kita tidak usah ngomong apa dia apa ya. Itu salahnya kok Pak. Ngomong tapi tidak nyakiti. Yang kawan kita ini susah ngomong. Sekali ngomong jelekit. Kan ada yang dia susah ngomong, sekali ngomong jelekit. Karena memang dia tidak bisa ngomong Pak. Ngomong sedikit ngomong, tapi sakitkan hati. Ada juga seperti itu. Itu saya ilmu ngomong mau belajar. Ilmu cak mana biar tidak nyakiti. Cak mana biar teman kita ini dengan ucapan kita tidak merasa diremehkan. Nah di sini lil mukhatab, jangan nyakiti. Sombong itu nyakiti. Berbantah-bantahan lah. Oh kamu ini, nyakiti juga tuh. Jangankan itu Pak, berbantah-bantahan di main saja itu nyakiti Pak. Berbantah-bantahan, bapak-bapak duduk habis asar, main gap. Sholat asar sudah, bok atau meleng, leng, bantah-bantahan. Nengok kawannya pakai topi palak panjang itu atau pakai helm, sudah diketawa-ketawai. Habis itu berbantah-bantahan karena buah. Nah, berbantah-bantahan walaupun buah dia itu yang banyak, buah kawan itu sedikit, atau dia yang menang, itu sudah nyakiti. Berbantah-bantahan. Yang itu seperti itu sudah nyakiti Pak. Ini kita ya Allah ya Rabbi. Kemudian wa tajhilun lahu, dan yang sombong itu tadi Pak, wa tajhilun lahu wa taqnun fihi, dan itu menganggap orang itu bodoh Pak. Orang bodoh. Ya, kalau kita sombong sama orang, anggap orang itu bodoh. Walaupun mungkin dalam hatinya tidak ada dia itu ingin menganggap orang bodoh. Tapi orang yang diomongin itu merasa dibodohin sama orang itu. Nah ini kan Pak. Iya yang pertama, mungkin orang yang ngomong itu dia membuat orang yang ngomong merasa diri itu lebih pintar dari orang itu. Itulah salah, salah. Merasa dia lebih pintar. Yang orang yang itu dianggap bodoh. Nah, dia merasa dibodohin. Yang satu lagi Pak, orang yang ngomongin itu, dia itu tidak merasa lebih pintar. Orang yang diomongin merasa dibodohin. Satu itu masalah. Nah, ya. Itu tipis-tipis sekali Imam Ghazali ini, tapi kita ya Allah ngamalkan ini ya Allah. Disinilah salah satu orang-orang yang berilmu itu banyak yang jatuh. Ini salah satu pleset yang terpleset seperti ini. Wa tajhilun lahu wa taqnun fihi. Wa fihi, dan dalam kesombongan itu Pak, berbantah-bantahan, debat. Maka ulama-ulama kita dulu ada debat. Itu hatinya dijatuh. Ada yang tidak mau debat, padahal dia itu layak untuk debat. Sama orang yang nyala-nyalakan dan lain sebagainya, dia itu layak untuk debat. Tapi dia takut satu, dia itu ada sombong ketika debat dalam hatinya. Dua, dia tidak ada sombong, orang yang diajak debat dia itu merasa dia itu dianggap bodoh. Itu ulama-ulama kita kan coba lihat, sekian banyak ulama, banyak yang tidak mau debat. Belajar dia, debat dia. Ilmu debat
Islam Pak, ilmu debat itu ada. Ilmu debat, ilmu logika itu kita diajarkan. Tetapi ketika ingin berdebat itu, kalau dalam tradisi agama kita, agama Islam, ilmu debat, ilmu jidal itu diajarkan. Ilmu logika diajarkan. Bagaimana membuka debat, bagaimana menutup debat. Itu setelah belajar ilmu mantik kita diajarkan ilmu debat. Bagaimana melihat logika lawan debat kita dan lain sebagainya. Diajarkan kita ilmu debat. Tapi sebelum ilmu debat itu kita diingatkan ini ilmu debat sudah diajarkan. Oi muridku, oi orang-orang Islam yang berdebat, bersihkan hati, jangan karena debat justru memasukkanmu ke neraka. Diajarkan apa itu? Maka dia merasa aku berani berdebat. Nanti aku merasa sombong, tidak mau dia debat. Padahal dia layak untuk debat. Tapi ada juga memang yang debat. Banyak misalnya yang debat-debat, misalnya Zakir Naik, gitu kan? Zakir Naik itu debat ya, debat sama orang Muslim, ngajak orang masuk Islam, debat. Ada juga yang debat-debat orang Indonesia dengan orang Indonesia debat. Yang akhir-akhir ini debat-debat itu siapa ya? Nurudin itu debat sama Guru Kebul, kan? Siapa lagi yang debat-debat itu? Ada yang debat-debat, pernah juga yang dulu itu Buya Yahya debat sama siapa? Idrus Romli debat juga. Ini ada debat-debat seperti itu. Memang ilmu debat ada, ilmu debat ada, dan harus memang ada yang ikut debat itu. Kalau seluruhnya guru-guru ini dari ikut debat, ayah juga harus ikut debat. Dan orang yang debat itu harus mata hatinya, ya Allah, jangan di sini. Inilah jatuhnya kalau orang yang suka debat. Kadang-kadang sombong datang, kadang-kadang merasa tinggi datang, kadang-kadang dia tidak merasa tinggi. Orang yang didebati itu merasa dianggap bodoh oleh orang yang tadi yang didebati tadi. Akhirnya justru tidak menghasilkan apa-apa debat, tidak menghasilkan apa-apa debat, malah akan menghasilkan permusuhan. Justru itu. Nah ini bapak-bapak, ini tajhilun lahu wa ta'nun fihi wa fihi fana'un 'ala nafsi. Dan bapak-bapak, sombong itu juga fana'un 'ala nafsi. Itu di dalam kesombongan itu ada memuji diri sendiri. Ya? Dalam sombongan memuji diri sendiri tidak dengan sengaja atau tidak dengan maksud. Sombong itu adalah memuji diri sendiri. Tipisnya Pak. Sombong itu muji diri sendiri. Yang kalau kita lihat diri kita, ya Allah, kita tengok diri kita sendiri, kita introspeksi diri kita sendiri, kita lihat tahu kita masing-masing diri kita apa kurang, banyak kurang, tapi Allah masih menutupi kita. Wa fana'un 'ala nafsi wa tazkiyatun laha bimazidil fitnati wal ilmi wa tazkiyatun laha. Kemudian tazkiyatun laha, mentazkiyah, memuji-muji diri sendiri tadi. Aku lebih pintar, aku lebih cerdas, aku lebih cerdik. Sombong tadi, debat, habis itu merasa diri kita lebih dari orang. Sombong, debat, ini merasa diri kita lebih tinggi, merasa diri kita lebih pintar, merasa diri kita itu lebih cerdik. Ya, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Tipisnya, padahal itu kita debatnya debat agama, tapi kita diingatkan oleh Imam Ghazali, jangan tetap jaga hati. Tsumma huwa musyawwishun lil aish. Yang seperti ini Pak, ini buat ngotorin hidup kita.
Kita sudah benar-benar lurus, kita nak depan, kita mau sombong, itu motorin diri kita. Kita lah sudah sholat, kita lah sudah zikir, kita lah jangan ganggu orang, kita anak kita urus, bini kita urus, tetangga kita ikuti, kegiatan masyarakat kita ikut, semua. Maling tidak, minum tidak, nyambung ayam tidak, judi tidak, habis itu sombong, kan motor ya, sombong motor. Isi Imam Ghazali ngomong, huwa musyawwisun lil ais, motori kehidupan kita sendiri, Pak, diri kita. Fa innaka la tumari safihan illa wa yudhi. Kalau engkau itu menyombongi orang-orang yang memang tidak punya ilmu, maka orang itu nanti akan nyakiti. Dendam ya? Dia akan nyakiti dendam. Tengoklah kau ya, sekarang kau baca, tahun depan sujud kau di kafir. Dendam ya Pak? Tengoklah kau ya. Tentang motor baru ban juga ku gembok sih kalau pecahin itu ada Pak. Ini kita sombong. Ini Bapak, dengan orang yang tidak berilmu kita sombong, dia dendam, dia akan menyakiti. Wala tumari haliman, dan jangan engkau juga sombongi orang-orang yang lembut, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang lembut. Wala tumari haliman illa, kecuali orang yang lembut itu akan yakli, dia itu akan membencimu. Beda, dendam tidak, ya Pak. Dia tahu itu tidak benar, tapi dia benci, ya kan? Dia tidak mau nyakitin, nak mau balas dendam, tapi dalam hatinya sombong. Ya Allah, sombong dia. Dalam hati dia itu sombong, sombong, membenci. Kemudian wayah kidu alaika, dan dia itu juga akan iri ke kamu. Dia tidak nyakit, tidak. Orang yang lembut itu tidak nyakit, tidak. Tapi dia benci, dan dia itu akan iri, Pak. Kalau iri itu bagaimana, Pak? Iri itu kan musuh tapi di hati, Pak. Ya kan? Dia musuh tapi di hati, tidak nampak. Itu iri. Kalau yang pertama tadi musuh, awas lewat, tidak tegur. Apa? Gerot itu. Itu musuh. Kalau yang tadi orang yang lembut, orang yang lembut ini Bapak, dia itu akan benci dalam hati dan akan iri. Iri itu adalah permusuhan yang tidak ditampakkan, permusuhan yang ada di dalam hati. Tapi dia nunggu waktu, Pak. Nunggu momen, nunggu waktu. Iri, nunggu waktu. Dia tidak terang-terang. Awas, waktu kenai. Alhamdulillah. Nah, seperti itu orang iri. Nah, kalau sekiranya Pak, orang itu Pak memulai permusuhan dan musuh lewat hati, itu sebenarnya kan memotori hatinya, Pak. Kan? Iri dia. Gara-gara orang ini sombong. Orang ini sombong dengan orang lembut, orang tidak macam-macam. Orang lurus disombongi, akhirnya dia merasa sakit tapi tidak ia ungkapkan. Ia iri, ada berkobar dalam hatinya itu permusuhan. Dia tunggu waktu dan momen, awas, walaupun belum datang, kelak datang. Tidak datang ke kau, datang ke anak kau. Coba ya, orang dalam hati itu motornya. Bahkan waktu sholat, Allahu Akbar, masih sehat dulu, walau kaya, masih sehat dulu,
suara, bahkan dalam suara. Itu kalau sudah iri ke bawah-bawah, sudah iri kan. Maka Bapak al-milo, sombong, berbantah-bantahan, itulah yang dihindari oleh guru-guru kita. Dihindari oleh guru-guru kita karena dampaknya itu tidak baik banyak. Tapi harus ada orang yang ikut dalam debat-debat. Karena itu juga sebagian teman-teman kita itu kalau debat atau guru-guru kita atau debat itu ada ada aturan. Contoh Habib Ali Al-Jufri, di antara aturan kalau debat sama dia, kalau yang saya ingat, kita boleh debat dalam urusan apa-apa. Aturan pertama saya, jangan tinggikan suara. Kalau sudah tinggikan suara, wassalam. Saya tidak mau. Aturan yang kedua kalau salah ingat saya lupa, sudah lama sekali beliau mengatakan itu, mungkin sudah 10-an tahun lebih atau 15-an tahun. Aturan yang kedua, waktu beliau masih muda, Habib Ali Al-Jufri. Yang kedua, kalau sudah membicarakan masalah-masalah, menghina masalah-masalah diri, awak buruk, awak hitam, sudah seperti itu, sudah biasa, tidak mau lagi. Artinya ada ulama-ulama kita, guru-guru kita, teman-teman kita yang ketika debat dia ada aturan. Ini debat, kita sama-sama saling menghormati, jangan keluar kata-kata yang tidak pantas. Nah itu, kalau ada keluar sekali, naik suara, tidak menghormati, selesai debat ini. Ada aturan. Kalau yang dipertontonkan di TV-TV itu kan ada aturan, tapi banyak dilanggar itu Pak. Sampai rujuk-rujuk, sampai apa ya Allah. Dan itu juga ada aturan juga di ulama kita. Kalau ulama Azhar itu mengatur kalau mau debat yang selevel. Ya kalau debat yang tidak selevel, ya tidak mau. Selevel, kira-kira selevel, baru kita debat. Kemudian ada aturan. Aturan pertama debatnya dengan yang selevel. Kalau tidak selevel, mana nak debat? Kata orang Arab, tarkul jawabi al jahili jawabun. Ya tidak usah jawab orang-orang yang bodoh itu. Dia jawab Imam Syafi'i, saya itu debat menang terus, kecuali debat sama orang-orang yang bodoh. Dia ngerti dia. Dia mau mengerti kan seperti itu kan. Dia tidak mau seperti itu. Nah disinilah Bapak, debat masih ada. Tapi guru-guru kita, teman-teman kita masih ingat ajaran ilmu sidang, ilmu debat itu ikhlas, tidak sombong, dan buat aturan ketika debat. Ada juga yang debat itu kalau mau ngomong harus dengan landasan, ada juga harus dengan buku, ngomong harus dengan logika yang bagus, ngomong harus ditaati cara berpikir nalar yang baik, jangan menyimpulkan dengan tidak menggunakan metode. Ada juga yang seperti itu yang membuat aturan ketika sebelum debat. Bapak-bapak yang kami muliakan dan kami hormati, ini tadi orang yang lembut kalau itu disombongi, dia itu mengorbankan ada permusuhan dalam hati. Nunggu waktu. Itu buat orang lain motori. Kita pun kalau terkena cek itu Pak, motori Pak. Tambah tua orang ini kan tambah merasuk ya. Tambah tua itu biasanya kalau terasa ada itu. Tambah tua dikit orang muda ngomong, Ustaz Tio, kita di masyarakat itu sedikit kita ngomong yang kita ngomong benar, yang sama wak itu dulu atau mamang itu dulu yang muda, sekarang mulai tua dikit kita ngomong macam-macam. Wah yang kesombong, tinggallah kau kelak kalau tua, alami sakit hatimu. Nah seperti ini Pak. Ini tambah tua, tambah orang. Nah kita kalau yang kena yang seperti itu Pak, kita yang merasa dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Bagaimana kita tinggalkan itu? Janganlah tersinggung. Salah untuk itu kan? Sudah nanti dia sadar. Memang berat, memang berat. Nah di sini Imam Ghazali, kita jangan sombong, jangan bikin orang berdosa. Kita berdosa. Atau kalaupun kita yang menjadi objeknya, kita jangan berlarut-larut dalam sakit iri. Dia sombong.
Orang-orang sekarang kan biasa seperti ini Pak, sombong biarlah Allah Maha Tahu, Allah Maha Adil. Ada yang seperti itu, kemudian tidak diingat lagi. Ada yang seperti itu. Biarlah aku maafin, aku tidak mau mengingatnya lagi. Paling tidak seperti itu Pak. Mengotori pikiran kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tarakal miraq wa huwa mubtil, banallahu lahu baitan fi rabadil jannah." Barang siapa yang meninggalkan sombong, tapi itu tidak benar. Dia itu yang dia sombongkan itu tidak benar. Dia sombong. Itu polaan. Tengok mobil galo-galo. Itu galo-galo mobil banyak, ada 10. Galo-galo itu tidak punya mamang. Punya mamang cuma 1. Misalnya, atau 10 pulau itu punya mamang. Cuma masih kredit kalau. Atau dia itu sombong dan itu tidak benar. Dia itu tidak punya apa-apa. Tapi dia ngomong, sawah aku di situ, kebun aku di situ. Orang yang kerja sama aku itu ada 70. Misal dia ngomong seperti, padahal tidak benar itu Pak. Nah, orang yang meninggalkan sombong atas yang tidak benar, dia tinggalkan aku dan atas yang tidak benar, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di sekeliling surga. Tidak benar, dia sombong, dia tinggalkan sombong, dan itu tidak benar ya dia. Yang selanjutnya, orang yang meninggalkan sombong dan itu benar, dia kaya, aku kaya. Dia tinggalkan sombong. Maka Allah akan bangunkan rumah untuknya di atas surga, di atas surga. Jadi sombong ini bila ditinggalkan, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mau itu benar, mau itu tidak benar, dibangunkan Allah itu rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang di tepi, ada yang di atas surga Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang di tengah di hadis riwayat Abu Daud. Itu bagi siapa? Man hassana khuluquhu banalahu baitan fi a'la. Bunyalahu baitun fi a'la. Barang siapa yang memperbaiki akhlaknya, maka Allah akan bangunkan rumah untuknya di atasnya. Di atas itu semua itu mana tinggi yang memperbaiki akhlaknya. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma lihat ini Imam Ghazali itu mengingatkan, wala yanbaghi an yakhda'aka syaitan wa yaqulu laka, dan kamu ini jangan tertipu oleh setan. Tidak pantas, tidak layak kamu itu ditipu oleh setan. Alhiril haq, suruh sombong Pak, tunjukkan kebenaran. Setan termatikan, tunjukkan kebenaran. Memang kau ini kaya, memang kau ini pintar, memang kau ini benar. Tipis kenapa? Tunjukkan kebenaran. Yo, benar, aku kaya. Yo, tidak kaya. Tunjukkan kebenaran. Wala tudahin fihi, jangan lembut. Kadang-kadang kita harus keras. Setan. Memang Bapak, boleh kita lembut, tidak lembut, boleh kita tunjukkan, tapi kita jaga hati, jangan sombong. Kenapa? Biasanya orang yang sombong itu pasti dia itu sombong ke orang yang berada di bawahnya. Punya duit dia, misalnya sawahnya 100 bidang, yang ini sawah tak punya, kebun tak punya, sombong. Wah, sawahku situ, ini situ. Pas ketemu sama orang yang punya sawah 1000 bidang atau 100 bidang sama-sama dia, ngomong biasa. Yang 1000 bidang,
Oh iya, cak mana? Sombong itu kan biasanya itu dengan orang yang berada di bawah. Nah di sini Bapak, memang kita kalau kadang-kadang menunjukkan bahwasanya yang benar itu seperti ini, itu boleh. Tapi ingat, hati kita itu jangan sombong. Maksud ada ucapan-ucapan orang yang sombong disombongi, kan? Orang yang sombong ya disombongi. Iya, baca juga ucapan Imam Ghazali di tempat ini. Orang yang sombong disombongi. Terkadang memang orang yang sombong itu harus disombongi agar dia ngerti. Tapi baca di tempat ini, sombongilah dia orang yang sombong, tapi hatimu jangan sombong. Nah itu yang orang lupa. Teman-teman kita ini lupa. Nyombongin orang tapi hatinya ikut-ikut sombong. Padahal nyombongin orang itu kan cuma jalan agar orang itu sadar bahwasannya ada yang lebih kaya dari dia, ada yang maha kaya, ada yang maha berilmu, ada yang maha luas ilmunya. Nah seperti itu Pak. Itu kan cuma jalan saja. Kita jangan sampai hati ikut di jalan itu. Ngomong nyombongin itu kan cuma omongan saja biar dia ikut. Hati jangan ikut. Sombongilah orang yang sombong, ya. Tapi hati jangan sombong. Beranian Pak. Kalau kata Bapak mudah alhamdulillah Pak. Cuma kalau kataku ya Allah, alangkah beratnya ya Allah. Adhiril haq, setan ngomong, tunjuki kebenaran. Wala tudahin fi, jangan lembut-lembut. Nyotu sombongilah. Nah itu setan ngomong kan. Memang terkadang Imam Ghazali di tempat lain ngomong, sombong dengan orang yang sombong itu sedekah. Sombonglah ke orang yang sombong. Itu ingat, baca juga di sini maksudnya, dan buku di kitab Ihya juga maksudnya itu sombongnya sebagai wasilah saja, tapi hati tetap sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa inna syaitana abadan yastajirul hamqa ila syarr fi ma'radil khair. Karena sesungguhnya setan itu selalu narik orang yang bodoh ke kejelekan yang seakan-akan tampaknya baik. Seakan-akan baik tampaknya, ini orang bodoh. Seakan-akan tampaknya baik, dibuatnya fata morgana, kamuflase, mengajak orang untuk masuk ke lubang neraka. Nah ini setan. Yang tampak-tampaknya itu tadi kan, tunjukkan kebaikan, jangan nemu, sombongi orang yang sombong. Hatinya tidak ada diingatkan sama setan kan? Hatinya sombong akhirnya. Tampaknya baik, akhirnya dibawa setan ke jalan yang menghantarkan kita ke nerakanya dan dosa menghantarkan kita ke dosa. Ini Pak, ya Allah Pak. Kalau ini Pak, sebenarnya Pak, kalau seperti ini kan kitab ini kan ditujukan untuk orang semua. Obrolan ini juga ditujukan juga untuk penceramah nih Pak sebenarnya. Untuk orang-orang yang berilmu juga kan, ya Allah, kebetulan ini ya Allah. Mana sering-sering megang nih seperti ini, mana kita mau menjaga. Terkadang lepas, terkadang lupa, terkadang setan turun gunung. Awas, tunggunya setan itu punya Bapak. Ini terkadang. Fala takum duhkatan lisyaitan. Jangan jadi tertawaan setan. Fayaskharu minka, dia akan ngejek kamu. Ini sombong-sombong, daun-daunnya jatuh. Itulah nak melawan aku, kata setan. Nak melawan aku, akhirnya jatuh. Sok pandai jatuhnya. Aduh, ini masya Allah. Fa idharul haqqi hasan, nampakkan kebenaran itu baik. Ma'aman yaqbaluhu, ke orang yang bisa menerimanya, minka dari kalian.
nampakkan kebenaran itu baik ke siapa? Ke orang yang bisa menerimanya. Wadzalika bitariqin nasihati fil khafiyati la bitariqil mumarati. Dan caranya itu yaitu dengan cara memberi nasihat tetapi dengan sembunyi-sembunyi. Memberi nasihatnya al-khafiyah, dengan sembunyi-sembunyi. Ya di belakang, jangan di depan. Dengan yang lembut, bahasa yang lembut. La bitariqil mumarati. Jangan dengan jalan sombong. Terkadang saja Pak, kalau di depan kita bisa, ya depan orang banyak dianggap sombong. Kalau di belakang, kita sudah dari depan, kita berdua di belakang sama dia. Ngomong ingin mengingatkan, ingin ngasih tahu, ingin membenarkan. Ini sebenarnya yang benar. Sudah berdua saja terkadang dalam hati kita itu masih ada sombong Pak. Ini ada orang yang lain. Betul Kak, minta maaf ya. Yang kakak ngomong tadi tidak benar. Minta maaf sebelumnya aku nak ngomong ya. Yang benar itu sebenarnya cari. Aku tuh tidak seperti itu. Mulai ada sombong hati. Mulai ada sombong hati. Iya. Kalau kakak punya sawah sebidang, aku juga punya sebidang. Lebih lagi. Yang kakak cuma 50 kali 50, aku 60 ke 60. Yang nangin aku ada duit. Nah, misalnya mulai kakak 50, aku 60. Nama duit. Itu ya yang berdua itu saja Pak, itu karena bikin sombong Pak. Ya Allah, ya Rabbi kan. Ya Allah, ya Rabbi, sudah berdua kita di depan umum berdua mau jaga sombong. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Susah kita Pak, ya Allah. Walin nasihati sifatul wahai'ah. Nasihat itu ada sifat Pak. Ada nasihat, kita kasih nasihat sifatnya keras. Aku kasih nasihat, memang cara aku ngomong ini kasar, tapi apa yang kau ngomong ini benar. Terserah nak terima tidak. Yang jelas aku ini sayang. Nasihat dengan kasar Pak. Ada yang kasih nasihat dengan kasar. Ada yang kasih nasihat dengan lembut, sifatnya lembut. Mamang nak kasih nasihat, mamang nak ngomong, lembut dia ngomong Pak, lembut. Ada juga hai'ah, ada sifat, ada bentuk Bapak. Nasihat itu ada sifat, ada bentuk. Kemudian wa yahtaju fiha ila talattuf. Dan nasihat itu perlu kelembutan. Kelembutan itu apa ya? Sesuai dengan kondisinya. Nasihat itu memang perlu lembut. Memang ada mungkin keluarga kita, wak kita, mamang kita, itu kasih nasihat kasar-kasar. Cuma kita terima Pak. Kita terima. Oh iya benar. Yang biasa kita terima itu nasihat kasar berasal dari keluarga kita Pak. Walaupun terkadang walaupun keluarga tidak mau terima juga walaupun kasar. Kalau dari orang lain yang bukan keluarga kasar, itu tidak terima biasanya orang. Coba kita tinggal sekolah, kuliah di tempat mamang, di tempat bawa nginap atau tinggal sama bawa sama mamang. Dia kasar sama kita, dia singgung. Tapi bapak kita kasar sama kita Pak, balik lagi kan kita. Balik lagi kita itu tidak masuk dalam hati Pak. Bapak kita kasar, wak kita kasar, mamang kita kasar, tidak masuk dalam hati karena kita tahu dia itu sayang sama kita. Tidak masuk dalam hati. Seperti itulah kira-kira. Dengan orang kasar kadang dikit. Ya Allah. Tidak ada lagi aku sini, mendingan aku ngekos. Mendingan ngekos. Nah seperti itu Pak. Itulah. Tetapi ketika sama bapak, sama ayah kita, sama orang tua kita, sama ibu, nak begitu dia kasar, masih kita pulang, masih kita ini terima. Hati kita itu nerimanya beda Pak. Nah di sini nasihat itu Bapak
Ini perlu dengan kelembutan. Wa illa sarat fadhiha. Kalau tidak ada kelembutan, maka nasihat itu akan berubah menjadi menyingkap aib orang. Menyingkap aib orang. Kalau tidak lembut, jadi mau lembut kita. Ya Allah, ya Rabbi. Wa kana fasaduha aktsaru min solahiha. Kalau yang demikian tidak dengan lembut, maka kejelekannya akan lebih banyak daripada kebaikannya. Wa man khalaqa mutafaqqihatal asri ghalaba ala tawihil bigha wal jidal. Ya Allah, ya Rabbi, macam mana kurang ngomong. Siapa yang kumpul-kumpul dengan orang-orang sok-sok berilmu pada zaman ini zaman Imam Ghazali sok-sok berilmu. Kalau sok-sok berilmunya zaman Imam Ghazali itu macam mana? Sama-sama sok-sok berilmu orang-orang zaman ini kan lebih parah. Orang berilmu yang sok-sok mungkin standarnya zaman Imam Ghazali itu sekian. Standarnya dari 100 itu 60. Sok-sok orang yang berilmu. Nah, standar sekarang orang yang sok-sok berilmu mungkin 20 untuk zaman Imam Ghazali dulu. Ya Allah, ya Rabbi. Maka biasanya orang-orang yang demikian ghalaba ala tabihil bigha. Orang-orang yang sok-sok berilmu itu biasanya tabiatnya itu akan dipenuhi akan banyak sombong, wajib, debat positif. Sok-sok berilmu. Wa asura alaihi somtu. Susah baginya itu untuk diam. Susah. Kalau bahasa Arab itu ada as-somtu, berarti dia itu dari diam tetap diam. Kalau as-sukut, uskut, dari ngomong, uskut berarti ngomong. Jadi kalau as-som diam, jangan ngomong. Nah, di puasa diam, jangan ngomong, diam. Kamu itu tidak berilmu, jangan ngomong diam. Dimulainya itu dengan tidak ngomong dari tidak ngomong, belum ngomong itu namanya uskut, diam. Kita disuruh diam. Kalau uskut itu dari ngomong, banyak ngomong, suruh diam. Nah, orang yang bercampur dengan orang-orang yang sok-sok berilmu, maka ghalaba ala tabihil bigha, maka dia itu nanti akan ikut-ikutan juga, Pak. Sombong dulu. Akan ikut-ikutan juga, dia itu akan debat-debat kusir. Kemudian dia itu akan susah untuk diam. Setiap ketemu orang nak debat tuh. Setiap orang nak debat tuh. Salah kamu nih. Tidak ada Yasin orang meninggal. Pokoknya setiap ketemu nak debat. Setiap ketemu nak debat. Sombong. Akulah yang benar. Ya Allah, Pak. Ya Allah, ya Allah. Ini saja penyakit susah kita, Pak. Kita susah betul. Akulah yang benar. Yang lain tak benar. Sholat akulah yang paling benar. Sholat kawan tidak itu benar. Dia cuma mengukur sholat lewat zahir, tidak mengukur sholat lewat batin. Iya, zahir perlu, harus, tapi tidak mengukur sholat lewat batin. Tidak mengukur sholat lewat ahwal, keadaan hati. Tidak mengukur. Tidak mengukur sholat lewat keadaan hati. Keadaan jiwa dia itu ketika sholat, aku nih orang yang sombong, aku nih hari ini caman, aku ini caman. Pokoknya dia ukur dengan syariat yang menurut dia itulah paling benar. Berlapis-lapis ya Pak, sombong. Ya Allah, ya Allah. Kita bisa ukur kita masing-masing, Pak. Kita sombongnya di mana? Bisa kita ukur ya. Saya kalau yang ini dah, yang ini kadang-kadang, yang ini kadang-kadang. Kita semua bisa ukur, Pak. Tidak usah susah-susah. Kita diam sendiri. Imam Ghazali sudah mengajarkan, sudah ngasih kompas. Kita muhasabah. Tahu? Kalau seperti ini, berarti saya ini belum pantas. Kalau seperti ini, berarti saya ini masih harus banyak diperbaiki hidup ini. Nah, seperti itu. Idh alqa ilaihi ulama usul anna dzalika huwal fadl
wal qudratu 'ala al-muhajati wal munaqasati huwa alladhi yubtada'u bihi fa firra minhum firaraka minal asad. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Ghazali ngomong tentang ulama su. Kita sudah pernah berbicara tentang ulama su ini, Bapak, di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Itu ulama-ulama yang su, ulama-ulama yang memang dia itu menjadikan ilmu sebagai alat dunia. Nah, ini kan di Bidayatul Hidayah di awal dulu, ulama su itu yang menjadikan ilmu itu sebagai alat untuk dunia ini, Bapak. Nah, di sini di awal awal ketika kita sebelum masuk ke taat itu kita disuruh untuk menjauhi dan harus tahu apa itu ulama-ulama yang berani, ulama-ulama yang memang nanti di kitab Minhajul Muta'allim itu juga dijelaskan. Nanti setelah mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi itu ada dijelaskan ulama su. Ada ulama su. Yang itu kita ya boleh kita ambil yang baik-baiknya saja. Yang baik-baiknya saja boleh kita ambil. Nah, di sini Imam Ghazali ngomong yang seperti itu. Kalau ketemu orang-orang yang sok-sok pintar, sebenarnya dia tidak pintar. Walaupun dia pintar, tapi kalau dia itu masih ada sombong, dia tidak pintar. Dia tidak pintar. Dia pintar, masih ada sombong, berarti dia tidak pintar. Apalagi dia goblok, sombong. Merasa pintar dengan ijazah dan sekarang ya Allah ya Rabbi, ya kemudahannya ya Allah. Bagi saya sekarang yang tidak jujur dengan ilmu justru universitas, Pak. Saya masih ya Allah, mudah-mudahan tetap ada Azhar, Universitas Al-Azhar. Saya termasuk dengan Al-Azhar itu masih konsisten, jujur dengan ilmu, tidak layak, tidak pantas. S2 harus seperti ini standarnya, S3 harus seperti ini standarnya. Profesor ilmu ini harus dia kuasai, umur harus cukup. Biar kenapa, Pak? Di situ kita tahu Al-Azhar itu kenapa, Pak? 40 mana boleh profesor, 41 mana boleh, 45 ke atas baru boleh profesor. Bahkan 50 apa? Itu apa? Supaya jangan sombong, masih jujur dengan ilmu. Habis itu sudah 50, Pak. Nanti ada masyayikh itu majelis tinggi, syekh yang sudah senior, profesor senior, yang ngasih syahadat. Misalnya ini ada orang 3, ini masyayikhnya itu ada orang 20, boleh profesor, yang ini boleh profesor. Itu syahadat dengan masyayikh yang tua, Pak, bukan dengan yang sejawat, Pak. Misalnya saya umur 45, ini umur 45, ini umur 45, ini umur 45, bukan dia yang ngasih. Karena apa? Siapa tahu pas aku dia ngasih bagus, pas dia aku ngasih bagus. Itu Azhar. Coba lihat Azhar. Itu masyayikh yang umur 70. Yang itu muridnya, Pak. Yang umur profesor yang umur 70 ini layak. Yang itu tidak ada dengki-dengki lagi, Pak. Coba untuk ngamalkan hidayah di kampus. Yang tidak ada dengki lagi, yang merasa masa ini, oh dia ini umur 45, dia ini seumuran anakku. Masanya sudah tidak semasa denganku, masa aku sudah habis, masa dia setelah ini. Inilah yang aku ingat. Sudah objektif dia. Jadikan. Dari 20, satu ngomong tidak jadi, Pak. Masya Allah. Standar. Kalau kita lain ya. Kalau kita Indonesia kan lain sudah. Skopo, ya bayar seperti itu. Ya Allah ya Rabbi. Saya bersyukur sekali masih ada universitas di dunia ini yang mempertahankan keilmuan, yang menjaga, menghormati kehormatan ilmu itu. Nah di sini Bapak. Nah di sini Imam Ghazali dengan orang-orang yang memang dia itu sok-sok berilmu itu, kata Imam Ghazali, ini dia sudah jauhi, suruh kita firqa untuk menjauhinya. Karena apa? Ya kita nanti ikut-ikutan ke sana, firqa minal asad, karena
Ya kamu lari seperti lari dari singa. Harus singa, kita lari. Kabur. Nah seperti itu. Nah kita itu seperti itu. Kita disuruh lari dari ulama-ulama yang su itu atau orang-orang yang memang bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala merasa berilmu, sombong, ngajak kita sombong dan lain sebagainya. Bapak kalau hidup di kehidupan orang-orang yang sekarang ini Pak, orang-orang yang merasa berilmu, itu Bapak akan miris Pak. Terkadang enak sekali di pesantren, di pondok pesantren. Orang yang memang berilmu dengan ilmunya, tapi dia tidak sombong. Wah, masya Allah. Kalau sudah masuk ke dunia kampus, masuk melihat ke dunia kumpul sana, kumpul sini, kumpul sana, ya Allah, saya sendiri melihat, ya Allah, untuk menerapkan satu bab dari al-mira, al-jidal, al-munaqashatun nas fil kalam. Ini saja untuk menerapkan bab ini saja susah. Menerapkan satu bab ini saja susah. Wa'lam anna al-mira sabab al-maqti indallahi wa indal khalqi. Kata Imam Ghazali, dan ketahuilah sesungguhnya al-mira, sombong itu sebab kita. Sebab apa? Sebab kita dibenci. Benci siapa? Allah. Hina di hadapan Allah, hina di hadapan manusia. Hina di hadapan Allah, hina di hadapan manusia. Ya gitu banyak. Kalau hina di hadapan manusia kan cuman ngomongnya. Orang sombong kan ada. Manusia yang lain kan akan tengoknya. Sombong. Hina kan? Sombong. Memang ada ilmu. Padi. Hina depan manusia, depan Allah mengharapkan kita untuk sombong, mengharapkan kita untuk sombong. Kenapa Bapak itu rahmat Allah Subhanahu wa taala? Inilah kira-kira posisi kita sekarang, dari mulai yang kecil sampai yang besar, dari yang pelik. Imam Ghazali mengajarkan kita untuk sombong. Yang ini saja Pak untuk malam hari ini. Kita berusaha sama-sama untuk sampai seterusnya jangan sombong. Pelan-pelan ya Allah, jangan sombong. Punya harta banyak, jangan sombong. Nak debat, silahkan. Hatinya tetap jangan sombong. Nyombongi orang lain, kalau itu jalan kita untuk dakwah menyadarkan dia sadar bahwasanya itu hanya alat. Sombongi orang lain, hati kita harus tetap bersama Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh untuk dusta dengan diri kita sendiri, diri kita masing-masing di mana posisi kita. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Jam berapa Pak? 8:30. Jam 9. Masya Allah. Oh, tadi isi, alhamdulillah. Jam 9. Alhamdulillah. Jam 9. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Istirahat dulu. Silakan.